Selamat pagi semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi ini bisa bersama-sama. Dan karena waktu yang sangat sempit sekali, kami akan segera mulai. Sesi pleno pertama ini akan dipimpin oleh Pak Max dan saya akan menolong dia untuk menjadi moderator. Ya, gimana Pak Max? Bagus, untung sebagian daripada yang plano pertama itu untuk merefleksi dan lihat ke belakang bagaimana sudah sampai ke sini dan akan kemana. Kami akan lihat tidak hanya pergumulan AI for God, tetapi daripada itu penyebaran jadi AI untuk semua. Ya, And mulai aja ya. ya mulai. Bapak Ibu kita akan mulai review untuk apa yang sudah menjadi perkembangan pelayanan AI terutama di Indonesia yang dipelopori oleh Sabda. Oke, berarti Ya, ayo. Oke, judulnya cukup jelas, ya, gerakan AI for God jadi AI for all. Dan akan ada daripada itu, just mulai dari faktanya. AI ada, AI akan terus ada. And kami akan bersama siapkan diri untuk belajar dan belajar bersama. Hari ini akan ada 3 sesi pleno, akan ada 8 Capita Selecta, dan semua itu saya rasa itu akan menolong untuk lihat berapa luas perkembangan AI dan berapa luas dampak AI. secara praktis 1,5 tahun ini ya Pak ya, atau hampir hampir 2 tahun malah ya. Ya, sudah lebih daripada itu. Saya tahu Sabda pertama mulai kerja dengan AI tahun 2003, ya, 20 tahun yang lalu. Tapi itu AI bukan seperti sekarang yang conversational, yang chat, yang siapapun bisa memakai. So, oke, kepada agenda. Apa agendanya? Agendanya itu ucapan syukur, refleksi daripada AI nol, tidak ada, sampai ada sedikit, sekarang banyak, dan sekarang untuk semuanya. Dan akan lihat daripada itu apa terjadi dengan gerakan AI for God. Saya lihat itu satu motor yang ada di belakang itu yang memungkinkan daripada cicipan sedikit sampai berapa banyak, dan akan lihat AI for all now, dan apa yang berikut. Expo ini adalah satu contoh untuk apa yang berikut. Oke, ayo. Pendahuluan ucapan syukur. Silakan. Iya, kita sangat bersyukur sekali Pak dengan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada Sabda dan bagaimana kami secara berjuang mati-matian untuk menolong bagaimana masyarakat Kristen bisa melihat AI sebagai satu alat yang Tuhan pakai. Dan sekarang kita mulai melihat hasilnya sedikit-sedikit Pak. Ya, saya lihat bandingkan tahun yang lalu yang akan muncul sebentar, tetapi Expo ini ada perkembangan. Saya lihat di dalam AI Talks ada perkembangan, dan dampak AI sudah mulai meluaskan. Masa depan sedang datang sekarang. Lebih daripada itu, ada satu gerakan daripada teknologi yang saya rasa sedang siapkan generasi digital yang akan generasi AI. Ya, Ya. amin. So, oke, terus. Hah? Mengapa dah mau maju? Oke, silakan. Sebagai review, untuk yang dokter familiar dengan AI, AI itu sesuatu yang saya akan bilang asing, tapi dengan cepat tidak asing lagi. AI 75 tahun yang lalu sudah ada nama Turing Test, dan setelah itu ada frase artificial intelligence yang muncul. Daripada itu perkembangan terus sampai mesin yang bisa main chess, catur, dengan lebih baik daripada yang pimpinan yang paling champion untuk chess itu, Garry Kasparov, and itu dikembangkan terus. Dan mulai abad ini, daripada vacuum cleaner Siri itu mulai jadi commercial products. Mulai daripada itu tambah pintar. Tetapi yang jadi paling penting itu kurang lebih 7 tahun yang lalu nama Transformer Models, dan kalau ada waktu kami bisa seluruh sejarah daripada Artificial Intelligence. Tetapi Artificial Intelligence mulai tambah pintar sampai itu bisa jadi GPT. Ya.
And itu bisa jadi generative AI. Tidak hanya AI yang ada di Netflix atau di Google, AI yang ada di Facebook, atau yang menjalankan untuk Tokopedia. Di belakang semua itu ada AI. Tapi ada jenis AI yang lain. AI yang saya bisa interaksi. AI yang saya bisa ngomong dengan teks, dapat teks. Dan ini ada timeline untuk generative AI. Dan yang luar biasa, ini hanya kurang 5 tahun. Lebih lagi untuk orang yang betul bisa berinteraksi, November tahun 2022 adalah tanda kutip awal daripada ChatGPT, OpenAI. Itu awal daripada sesuatu yang sudah meledak dalam kurang 2 tahun, jadi pengaruh dunia yang luar biasa. Dan sebagai seperti kelihatan daripada yang slide ini, timeline, teks daripada yang dasar untuk bisa detect spam, untuk bisa Q&A, terjemahkan, and so on. Tetapi mulai 2-3 tahun yang lalu itu sudah bisa mulai menulis surat, itu sudah bisa mulai menjawab dan tambah pintar, tambah baik. Untuk coding, dulu hanya untuk cek coding. Tapi sekarang, computer bisa bikin code sendiri. Dari gambar, hanya untuk dapat seperti anak kecil yang bulat untuk kepala, yang stick, yang wah sejelek itu. Computer sulit lakukannya 5 tahun yang lalu. Tetapi 2 tahun yang lalu mulai dengan DALL-E, Midjourney, dan Leonardo, hal seperti itu bisa bikin kreatif yang luar biasa. Dan mereka, wow. And sekarang mulai lihat video dan gaming mulai berdampak. Dan hanya dalam waktu 2 tahun, itu mengubah total ekspektasi dan pengertian tentang AI akan bisa seperti apa. Dan kelihatan daripada merah, belum bisa, itu cobaan pertama, sampai kuning, ya kurang lebih bisa, tetapi yang hijau sudah jalan baik. Dan untuk teks, wow luar biasa, untuk coding hebat. Dan jujur untuk images, sekarang sudah dalam tahap itu sangat bisa menolong. Dan semua ini bisa menolong untuk pelayanan juga. So ini just timeline daripada AI awal sampai generative AI, dan Luar hampir biasa. semua yang kami akan omong itu generative AI dalam konteks Ya, pelayanan pelayanan. untuk Tuhan. Ya, Lebih lagi, masa depan dari AI, kalau lihat di bagian paling bawah, kiri yang hijau muda, di situ itu AI sekarang. Dan maaf, ini mungkin terlalu kecil untuk dibaca, tetapi itu akan kembang kepada sampai quantum computing. Itu akan kembang sampai artificial general intelligence atau super intelligence. Berarti tidak hanya pintar, tapi pintar sama dengan manusia manapun, and then lebih pintar daripada manusia manapun. AI tidak hanya satu, tetapi AI yang bisa berbicara kepada AI. Satu topik hari ini itu akan tentang ini. Ya. Chapter Selected 8 akan AI yang kerja sama dengan AI dan Wow. bagaimana memakai itu. Dan so masa depan dari AI akan lebih heboh daripada sekarang. Nah ini kalau kita nggak mulai sekarang, kita ketinggalannya udah banyak sekali ya Pak ya. Betul. Dan saya syukur karena sekarang semua bisa mulai. Dan itu yang beda. Kalau 2-3 tahun yang lalu, tak siapapun. 2 tahun yang lalu, sedikit. Sekarang banyak. Banyak. Sebentar lagi, semua. Termasuk anak paling kecil Ya. sampai yang paling Ya, tua. tapi belum tentu mereka bisa memakai dengan baik Pak. Jadi perlu ada edukasi yang jauh lebih cepat nih. Betul. Saya ingat dalam tahun yang lalu lebih dari 50 seminar tentang AI. Tahun ini sebanyak itu, dan hampir semuanya mulai dengan satu kata, satu frase. Bahaya. AI adalah dangerous. AI menakutkan, sangat menakutkan. Dan mengapa? Karena itu teknologi yang baru. Teknologi baru seperti api, teknologi baru, semua jenisnya itu sesuatu yang betul. Kami tak tahu akan bisa dampak apa. Saya suka cerita, ayam bakar, api bikin enak. Tapi kalau salah, itu bukan ayam yang dibakar, tapi rumah makan yang dibakar. Rumah kampung dan habis satu kota.
api yang luar biasa bisa sangat bahaya atau listrik yang memungkinkan seperti ini. Tapi dengan sedih, saya punya teman yang pernah mati konslet karena listrik. Mobil harus ada SIM sebelum saya bisa memakainya. Ya, Itu penting untuk sadar berapa bahaya. Dan ada tantangan, tapi setiap tantangan jadi kesempatan, dan setiap iya, kesempatan harus hati-hati. Dampaknya saya sudah lihat dan nanti diceritakan, jadi sampai penginjilan global bisa didampak, didorong. Itu bisa mentransformasi gereja. sangat. Sangat sekali. Lebih daripada itu, masa depan daripada gereja sedang diarahkan oleh ini. And lebih daripada itu, saya mikir dari generasi Daniel, satu generasi yang digital, Alkitabiah, nationalist, Injili, yang juga excellence dan layak layani. Satu generasi digital sekarang sedang jadi generasi AI. Dan belakang itu dampaknya itu akan jadi inovasi, kreativitas, dan hal yang kami tidak pernah lihat sampai mungkin tidak pernah menduga. Tapi yang akan paling penting saya rasa untuk masa depan gereja dan kekristenan itu karena AI memungkinkan Alkitab dibelajar Ya, dengan cara yang baru. Conversational Bible. Dan itu jadi topik untuk pleno kedua. hmm, Alkitab akan sampai mana, seperti apa? Kalau baru dapat Gutenberg dan mesin cetak, tidak mungkin bisa paham. Alkitab itu bisa berbicara kembali. Kalau sudah punya pustaka, tapi sekarang terintegrasi dan berapa banyak hal yang tidak ada siapapun mikir bisa terjadi. Sekarang sedang terjadi. Dan itu plano kedua. Tapi jangan sampai saya bocor semua sekarang. jangan Pak. Oke, bagian berikut. Refleksi. Ya, Ya, refleksi itu kata lain untuk cerita-cerita. Dan seakan dalam waktu ini cerita dan beberapa pelajaran, ya akan lihat daripada nol sampai sedikit, sampai banyak, sampai seperti dibilang AI for all. Dan frase AI for all punya satu keistimewaan untuk saya, karena nanti akan lihat bersama. Itu jadi 4 hari, 32 jam mengajar terus tentang AI seluas pelayanan bisa dampaknya. Oke, so ya. mulai. Tadi saya memang kepikir Pak, apa artinya AI for all gitu? Pasti orang akan banyak tanya juga. Kalau Bapak bisa jelaskan dalam satu kalimat gitu, AI for all itu maksudnya all itu apa ya? And Kita? well, kalau bisa all harus mulai dengan nol. So Oh, kami akan mulai AI no. nol. Berarti tidak untuk siapapun, kecuali Oh, mungkin yang ya. sangat pintar programming. Kalau lihat AI zero, itu tahap AI tidak bisa diakses. Itu hanya untuk research, itu hanya eksperimen. Dan Hanya orang Sabda, ahli. saya masih ingat waktu pertama 2003 ada teman dari luar negeri yang bersama saya kami kerjakan interlinearisasi pakai latent semantic indexing yang melahirkan natural language processing AI yang ada sekarang. Dan itu tugas yang fun. Tapi jangan bisa mengharapkan siapapun bisa mengerti lebih lagi Oh, lakukannya. saya tidak tahu. Ya, dan toolsnya dan algoritma itu bisa dampak untuk bahan Kristen dipakai dengan luar biasa oleh tidak hanya sedikit tapi tidak oleh siapapun hampir. Tapi sejak ada chat GPT itu mulai untuk Ya, sedikit. Itu mulai untuk saya ingat April tahun yang lalu kumpul dan diskusi apa AI for Church. 300 plus pendeta ikut untuk mulai diskusi. Dan untuk itu sampai tahun yang lalu, 1 tahun persisnya ada satu expo untuk bergumul. AI. AI bisa tidak bisa dipakai untuk Tuhan. Dan akan mulai lihat tidak hanya AI zero tetapi AI untuk sedikit jadi AI untuk banyak. Dan ya. sekarang daripada banyak itu dalam tahun terakhir, itu jadi AI for all. Nah, apa AI for all? Itu tahap di mana AI digunakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek Aspek pelayanan pelayanan. dan dipahami secara luas. Ya, Dan apakah sudah sampai? Saya percaya dalam 1 tahun berikut
Semua sudah pernah dengar. Saya harap dalam tahun berikut, semua sudah hanya coba tetapi lihat, ini bagus untuk apa? Mau tidak mau kalau pakai Google, belakang layar dulu ada AI, tapi sekarang mulai bisa pilih Gemini. Kalau pakai Bing, sudah bisa dapat hasil daripada AI. And bisa mulai hanya dapat search result, seperti di Perplexity, tapi bisa ngobrol dengan search result itu. And saya lihat AI for all itu mulai omong waktu ada di bulan Mei, satu nama bootcamp training track, dan ada juga Tahun di ini. Bandung tahun Ya. ini akan didiskusi, tetapi di situ mulai lihat berapa luas. Bisa untuk sekolah minggu? Yes. Bisa untuk khotbah? Sangat yes. Bisa untuk multiplikasi hasilnya, bisa untuk misi, untuk semua jenis pelayanan. Ternyata AI bisa mulai dimikir untuk semua aspek daripada gereja. Lebih daripada itu mulai ada roadshows, and daripada itu kepada puluhan tempat, ribuan orang. Dan dalam konteks itu tidak ada satu pun yang tidak bisa belajar Ya. bagaimana pakai AI. Dari Ya. workshop tahun yang lalu, sedikit sampai sekarang, wah mulai banyak sadar. Betul, AI akan bisa for all. Nah Ya. itu. Sangat. Ya, kemampuannya cuma seperti WA. Ya, nanti akan lihat, tetapi daripada bergumulan, kami sadar ada prasyarat untuk bisa memakai AI dengan baik. Ada dua prasyarat. Prasyarat pertama adalah, ingat? Bisa pakai WA. Tidak. Ah, Itu prasyarat kedua. oh. Prasyarat pertama itu kalau ada nafas. Ah, Kalau punya nafas, sudah siap. iya Pak, kalau mayat ya nggak bisa. Betul. Dan jangan mikir sampai gereja dan umatnya dalam mayat. Tapi kalau punya nafas, itu prasyarat pertama. Prasyarat kedua itu adalah silakan. Pakai WA. Kalau bisa pakai WA. Kalau saya sudah pintar WA dan omong dengan orang lain lewat WA, saya sudah bisa memakai AI. Dan saat itu sadar, ternyata siapapun bisa memakai AI. Sudah lihat anak SD, SMP, SMA pakai AI. Dan Oh. belajar Alkitab dengan itu. Opa Oma juga bisa Pak. Wah, yang tua juga? Ya, Seperti umur saya dan... salah satu peserta roadshow kami yang paling tua itu sekitar 78 Ya, dan dia bisa pakai AI dan senang sekali. hampir umur ibu. Lebih Enggak lah, lagi. Pak. Belum. Anyway, refleksi daripada AI banyak ke AI for all, and lebih lagi AI for God, Ya, and itu generasi perjuangan berikut. sabda, Pak. Dan itu berjuang akan lihat bersama. Tapi seperti saya bilang, refleksi dan cerita. So, akan lanjut gerakan AI for God. Itu yang akan diomong sekarang. Dan itu mulai saya masih ingat tahun yang lalu, bulan Mei, ada di EMDC satu konferensi internasional 800 orang, satu malam yang sabda mimpin, yang ada mungkin hampir 200 orang yang datang untuk diskusi satu malam bersama tentang apakah AI bisa dipakai untuk misi, apakah dipakai untuk Alkitab, untuk pelayanan, dan untuk segala jenis. Ada dari 200 organisasi yang ada dalam tempat itu. Ada daripada 80 bangsa, dan semua kumpul bersama, dan ada pertanyaan, apakah dampak AI? Apakah kesempatan AI? Dan dari itu di bulan Mei, jadi series dari Sabda, AI Talks lahir, yang tanya, AI for God, bisakah? AI, Sangat bisa. why? Mengapa? AI, how? Dan AI, apakah itu? Dan jadi dalam tahun terakhir 25 plus sesi topik dan banyak-banyak ekstra yang khusus tentang AI. Seperti di daftar ini, AI dan studi Alkitab, AI dengan sekolah minggu, AI dan gereja. Itu jadi satu tahun yang lalu dan hanya AI Expo. 11 topik yang saya masih ingat, luar biasa dan pertama kali pernah muncul diskusi atau presentasi tentang hampir semua topik itu. Arsip masih ada. Dan itu ada juga AI workshops. Orang bersama hands-on, 3 project kecil.
Ada juga AI Hour yang diikut dari luar negeri. Ada satu Unhack, hackathon khusus yang dibikin untuk project pakai AI daripada bahasa suku sampai Alkitab, sampai bahan studi, sampai bahan untuk sekolah minggu, dari kartu toko Alkitab. Berapa banyak jenis project tahun yang lalu. Lebih lagi, saya masih ingat dalam pergumulan AI for God itu ganti daripada tanda tanya. Apakah bisa sampai yes, tanda seru, tak hanya satu tapi dua tanda seru karena satu tak hanya keyakinan tapi satu kesadaran. Berapa hebat hasil yang bisa terjadi dalam tangan awam atau tangan lebih lagi. Ini betul bisa dipakai. Dan dalam ini bisa lihat daftar, saya tidak akan semua Ya. satu persatu daripada pemerintahan dan musik dan doa sampai cara khusus untuk bisa belajar PA. Dan hari ini listnya akan tambah panjang, Pak. Ada konseling, ada Oh, ada media yang 11 lagi yang Iya. belum sampai sini ya. Tambah panjang dan lebih lagi ada 30 roadshows. Kami lanjut untuk lihat seperti apanya. Ini AI Talks. Tahun yang lalu, bulan kalau saya lihat Juli, Agustus, AI. Mengapa? Apa itu? Setelah itu studi Alkitab, sekolah minggu, gereja, multiplikasi khotbah dan lebih lagi persiapan khotbah. Ada hampir 500 orang yang datang. Actually lebih karena Zoom room broke. Kami betul satu Zoom room patah. Itu sampai tidak bisa lagi. So ternyata persiapan khotbah itu topik yang paling panas dan berapa banyak datang. Tapi ada 300 plus untuk multiplikasi. AI dalam konteks Natal. Wah, ternyata atau untuk tahun 2024 AI dan Alkitab and strategi prompting. Ternyata kami daripada AI dan basic prompting sampai strategi prompting, sampai media prompting, sampai tak hanya itu ada effective prompting dan baru conversational prompting. Berapa banyak jenis cara untuk bisa interaksi dengan AI dan dapat hasil yang lebih baik dan lebih lagi. Dan ada AI dengan misi, ada AI dengan Alkitab GPT, and lagi. Percayakah bisa sebanyak ini AI dengan pemuridan, AI dan doa jadi satu topik yang betul mengkagetkan. Kesimpulan dari AI diri sendiri, maaf, saya tidak bisa doa untuk Anda, tetapi untuk bisa lakukan menggalian firman, cari firman yang tepat, untuk bisa dampingi seperti ada buku doa, untuk bisa ada hanya PA atau refleksi untuk menolong dengan perkataan dan pikiran, tetapi AI dan doa jadi satu topik yang betul. Lihat arsipnya, kagumkan dan bisa lihat di situ satu kerja sama. Ada bagian yang cocok untuk AI dan ada bagian yang jelas hanya untuk manusia. Ada bagian yang dari Tuhan dan Roh Kudus dan ada bagian yang dari diriku dan persiapannya. AI dengan youth dan parenting dan nanti bulan ini dengan keluarga. Itu hanya melanjutkan sampai itu di awal bulan yang lalu ada khusus satu perayaan 1 tahun dengan 20 plus AI Talks. Ya, Capek ya? sangat. Capek. Nah, itu hanya sampai Agustus, sudah berapa lagi? Dan yang saya sangat senang di Sabda sendiri karena kami sendiri ikut belajar gitu. Oh, Jadi ya. bukan kita sudah menguasai semua, tapi setiap kali topik baru yang diberikan itu memaksa kami untuk belajar bagian-bagian itu. And itu sesuai dengan motto atau slogan dari Sabda, freely receive, freely give. Tidak hanya Sabda yang belajar, tapi semuanya saya lihat disebar dengan hati tulus untuk siapapun lain yang mau belajar. AI dengan semua topik ini and lebih lagi. And lebih lagi itu termasuk ada khusus tentang PA dengan AI. Dan itu salah satu yang paling mengkagetkan. Lihat anak SMP yang harus dipaksa berhenti lakukan PA. Wah, senyum kepada kami waktu dilakukan beberapa kali. Tapi gurunya sampai malu. Guru di awal bilang, jangan, anak tidak tertarik dengan PA. Tapi dengan cara AI squared nanti kalau ikut yang beginners itu akan nanti ada kesempatan untuk share sedikit.
kepada itu. Atau AI quotient, kesadaran berapa penting tak hanya digital literacy yang pemerintah memperjuangkan, tapi juga AI literacy dan expo itu bagian daripada itu. Ya, Transisi AI untuk sedikit sampai untuk for all, untuk semuanya, mempersyaratkan saya daripada AI quotient kecil sampai tambah pintar, tanpa pengertian, tambah tanggung jawab, dan pelan-pelan kembangan AI quotient. And lebih lagi, ini just banyak tambah. sekali. Tapi tak hanya itu, Ya, ada daripada ini office hours yang jadi kesempatan Ya. untuk tanya jawab apapun seputar AI dan pelayanan setiap bulan 1-2 kali. ya, setiap hari Jumat, Ya, dan ada juga, grup WA. ya itu duniamu. Ya, and Iya, karena Pak Max nggak punya HP, jadi nggak bisa ikut WA grup. Tapi selalu diberitahu perkembangannya ya. ya, lebih dari 700 peserta Ya, yang bersama sedang aktif setiap hari, Pak. pusing aktifnya. Dan mereka ada hasil ini, hasil itu, ada perkembangan yang baru untuk yang daftar. OpenAI sedang meluncurkan Canvas yang jadi satu tahap lagi dan baru untuk bagaimana nanti akan memakai AI. Dan semua perkembangan WAG itu kelompok wah, bagus. And roadshows untuk training, untuk seminar dari STT sampai gereja dan Gereja. synods dan lain. Ya. Ya, Dan roadshow belum selesai loh, Pak. Sampai akhir tahun ini sudah banyak jadwal untuk roadshow juga. kasihan akan capek ya. Sangat capek. Oke, Tapi ya. senang. WA 17. group setiap hari 700 peserta. Ini beberapa contoh, bisa dari gambar yang luar biasa sampai cerita dan bahan. Lebih daripada Banyak. itu, kelihatan office hours setiap bulan and roadshows. Muka-muka 3-4 jam di setiap tempat dan mereka selalu mikir, wah, banyak lagi. And more roadshows, ribuan Iya, peserta. baik tua, baik muda, semuanya ikut. Ada yang remaja, ada yang lansia ikut. Ya. Oh, Ya. kau lihat ada yang rambutnya putih sekali dan ada yang sampai Dan semuanya senang. masih SMP SMA dan campur umur. Dan jujur, lebih mudah, lebih cepat belajar, lebih cepat Iya, nangkap. iya Pak. Kalau pemuda mungkin tidak sampai 3 jam, tapi kalau tua bisa 4 jam. Betul. Tetapi Tapi semuanya senang karena mereka menikmati dan mereka mendapatkan hasil yang sangat baik. ya, dan tadi tanya for all untuk semua berarti apa? Itu berarti tidak hanya generasi digital atau AI, tetapi maaf yang seumur ini pun akan bisa. And itu sudah dibukti lagi dan lagi. Dan dengan syukur kami sadar, ada nafas, bisa WA, Ya, AI sudah dimungkinkan. Dan ini beberapa daftar modul. Setiap kali ada roadshow yang selalu merah, ada bahan baru. ya, yang merah pasti jadi. Harus ada dasarnya. Harus ada tentang bagaimana prompting. Bagaimana bisa dalam kotak kecil ngobrol. Tidak kepada teman manusia, tapi teman AI baru. And lebih penting lagi, bagaimana bisa PA dengan AI. Ya. And dari itu sedikit hands-on and Alkitab GPT, Badeno AI. Itu fondasi, tetapi dari itu tergantung kalau di STT, di kerja, bahan untuk PI, sekolah minggu, untuk multiplikasi bahan dan khotbah, untuk generasi Daniel, untuk media dan misi. Semua ini ada bagian daripada roadshows. Ya. Tergantung di mana. Dan roadshows itu sudah saya tahu kepada STTs, kepada gereja, kumpulan sekota, pendeta-pendeta semua datang, and lebih lagi, setiap kali kaget. Respons daripada peserta. Untuk kali pertama mereka sadar, AI itu bukan for others, untuk yang lain, tapi ternyata AI untuk aku bisa. Ya. Dan kami harus ingat, bukan hanya untuk aku, ego, Ya, tapi ini untuk akan di-share. untuk Tuhan. Ya, yang saya sangat senang sekali di dalam roadshow, Pak, itu bukan hanya antar generasi, tetapi juga antar gereja. Ya, Ada beberapa tempat-tempat yang semua dari berbagai gereja, berbagai denominasi bisa duduk bersama. Wow, itu bagi saya satu sukacita yang luar biasa. Mereka dari berbagai denominasi, berbagai latar belakang gereja, mereka bisa duduk bersama dan belajar firman Tuhan. Wow.
Itu luar biasa. Saya lihat dan kagum dengan cara yang mirip waktu STT. Ada dari tahun pertama sampai tahun akhir, ada yang S1 duduk dengan S2, belajar bersama, termasuk ada dosen-dosen. Dan semua bersama setuju, harus bisa belajar. Tapi jujur ada beberapa tempat yang tak seperti itu. Dosen mau belajar pribadi dan mereka tak mau. Malu, Pak. Malu. Mereka malu tak sama mau yang mahasiswa. mahasiswa tahu mereka sedang belajar. Dan ada gereja yang kadang mau hanya untuk diri sendiri. Tetapi dari sabda hanya satu waktu roadshows. Kami akan menolong Anda untuk apa yang Anda belajar bisa Ya. dibagi kepada tempat lain. You dapat, sekarang share. You sudah Amin. coba, apa hasilnya? Membagikan. Ya, banyak Pak. Kami sudah mendapat berita Ya. dari berbagai peserta. Mereka sudah membagikannya ke gereja atau ke tempat komunitas mereka sendiri-sendiri dan memakai bahan atau PPT yang sudah dibuat oleh Sabda dan mereka melakukannya di tempat lain. Ya. Sangat Dan bagus. kalau belum ada roadshow ke gereja Anda, semua bahan ini bisa dapat Ya. daripada aisabda.org. Ya. Jangan tunggu sampai Bu Yulia dan teman-temannya capek minta ampun ada kesempatan sana karena mereka keliling itu hanya sedikit dan hanya mulai tahun ini dan mereka harap tak harus banyak karena dengan online Anda bisa lihat arsip, lihat bahan dengan baik. Dan hanya itu ada workshops. Workshops seperti tanganku, hands-on, and project-project bersama. Belajar bagaimana multiplikasi bahan, multiplikasi khotbah, bagaimana lakukan PA, bagaimana bisa bikin renungan, bahan sekolah minggu, dan seterusnya. Dan so workshop itu jadi sesuatu tahun yang lalu ada 3, and tahun ini sudah ada 2, dan di setiap roadshow ada contoh kecil seperti apa workshopnya. Tahun yang lalu ada expo, dan expo itu, maaf, itu bikin capek, minta ampun, dan itu untuk kali pertama topik-topik ini. Nah, tulisan ini terlalu kecil, so ini daftar topiknya. Saat itu masih dengan judul AI for God. Tanda tanya jadi pleno pertama. Karena betul bergumulan dan keyakinan belum ada. Itu saat untuk mikir, apakah dampaknya? Dan sekarang sudah mulai daripada saat itu hanya sedikit. Wah, sekarang banyak. Sekarang melihat buahnya. Dan transisi itu akan untuk semuanya. Saat itu AI dan pendidikan Kristen itu baru dan dan speaker daripada Singapura yang menyampaikan bagaimana pendidikan sedang berubah total, masa depan seperti apa. Lebih lagi masa depan dari pelayanan. Ini topik-topik yang tahun yang lalu. Christian Digital Worldview, apa itu? Ya, bagaimana orang Kristen memiliki cara pandang Alkitabiah untuk melihat segala sesuatu, terutama untuk melihat dunia digital dan perkembangan teknologi. Berarti AI bukan 666? Oh, tidak. Ini sebagai intermezzo. Saya punya bukti. AI adalah 666. Ada satu kesempatan untuk teman dan ada diskusi, bisa main kata, and just main. Dan kami sedang ngomel karena dengar pendeta yang bilang, wah, ini anti-Kristus, ini 666. AI akan itu ada iblis atau gimana. And so, kami membuktikan AI adalah 666. Gimana? Well, seperti ini. Okay, so 6 dibagi 6. Okay, 6 bagi 6. Hasilnya apa? 1. Huruf pertama dari alfabet A. Okay, dan 6 kalau saya balikkan itu jadi 9. And huruf 9 adalah I. Berarti 66 itu A. Dibalik I. AI. 666 adalah AI. And AI pasti. Tapi jangan percaya itu bisa dijadi mainan. Tetapi saat itu ada rumus ngawur itu, Pak. betul. Seperti Bible Code itu kan rumus ngawur. Ya, tapi saat itu berapa banyak orang pengertian ngawur seperti itu. Maka apapun untuk percaya ini sesuatu yang mungkin tidak hanya menakutkan. Ini tidak bisa benar, tidak bisa dipakai untuk Tuhan. Ya, tapi, itu namanya ilmu cocokologi. Oh. Dicocok-cocokkan. Sangat beda dari Christian Digital Worldview yang secara sistematis mikirkan bagaimana
ini bisa dipakai untuk Tuhan. Dan seterusnya ada tentang evangelism, ada tentang content creation, world missions, dan tanya lu banyak topik. Arsip masih ada. Dan seperti ini, sebanyaknya dengan pola yang sama, tahun ini akan ada dan baru mulai. Tahun yang lalu juga ada Unhack, saat itu AI for God, untuk bikin resource center. Dan di tempat itu sudah tidak hanya ada project-project, tetapi semua hasil daripada expo tahun yang lalu sudah Sudah ada. dipasang. Sudah dipakai sampai sekarang. Berarti semua ini Anda bisa Sudah ada. dapat daripada sini. Ya, ai.sabda.org situsnya ya. Selain itu, tahun yang lalu, Sabda mulai mikir tentang building the future, tentang AI for God untuk ulang tahun 29. And sekarang itu berdiri. 30. Ya, juga stand up. Nggak bisa kelihatan, Pak. Ini kebalik juga. Nah, itu benar, 30. Iya. Oke. And sekarang sudah sampai ke sini. Tujuan untuk hari ini itu akan bersama AI Expo 2024. And daftarnya karena ini terlalu kecil untuk baca, kami akan lihat daftar aja seperti ini. Nah, ini yang warna merah orange adalah Capita Selecta. Sudah gerakan just sedikit refleksi dan pikiran AI for God daripada tak mungkin tak dipercaya, ngawur, 666, tak ada worldview yang sampai ternyata mulai sadar. Betul. Ini dari Tuhan, tidak neutral. Ini untuk bisa jadi alat, ini bisa ditebus, ini bisa dipakai untuk kemuliaannya. Dan lebih lagi untuk hampir semua. And so hari ini itu pleno pertama. Saya lompat kepada di tengah. Pleno kedua setelah makan siang jam 1 adalah AI dan Alkitab. AI dan studi Alkitab. AI dan Alkitab GPT dan akan lihat seperti apa conversational Bible. Konsep yang dulu belum sampai bisa dimimpikan adalah nyata sekarang. And akan selesai dengan mikir tentang building, not hanya the future, tapi building next generations. Yeah. Generasi baru dari teknologi. And lebih lagi generasi baru dari masa depan gereja. Seperti apa dampak AI. Now, ada Capita Selecta berarti setelah saya dan Bu Yulia ngobrol terus, akan ada AI 2 pilihan. Dan setiap kali akan ada 2 pilihan. Di ruangan breakout 1 itu akan lebih ringan, and ruangan breakout kedua lebih berat. Nah, ini yang beginners, untuk mereka yang merasa gaptek, yang belum pernah pakai AI atau yang sedang belajar pemula untuk AI. Sedangkan yang kedua itu yang sudah expert ya, karena ini tentang security. Jadi mereka yang cukup mengerti tentang itu IT. topik yang berat, Ya. sangat penting. Sama dengan penting. Setelah itu, etika itu akan topik yang berat. Ya. Christian education itu topik yang juga luar biasa hebat. And khususnya AI for beginners, mereka akan coba daripada roadshow mempadatkan yang biasa 2 jam introduksi, fondasi, dan dasar kepada 1 jam. Kemarin mereka sudah latih dan mereka bisa dalam 42 menit ada waktu tanya jawab, tapi itu akan padat. Ngomongnya ekspres itu nanti. Nah, tidak secepat itu. And bahannya saya bilang sangat baik. Kalau masih mau tahu dan masih mau mengerti fondasi dari AI for beginners. Kalau mau lihat seperti apa issues dan topik yang berikut, okay. AI dan Christian education akan luar biasa, lihat bersama. Perubahan dan masa depan daripada pendidikan lebih lagi dalam konteks gereja akan seperti apa. Setelah makan siang, akan ada tentang social multimedia, dan itu akan betul main media dengan berapa jenisnya dari lagu dan gambar dan seterusnya. Atau kalau mau topik yang lebih berat adalah counseling. Nah, ini kali ini kita akan mendemokan, Pak, apa namanya, studi kasus untuk counseling GPT yang dibangun oleh Sabda. Ada 2 jenis. Ada satu prototype untuk counselor. So, resources dan bahan untuk counselor bisa pakai GPT untuk menolong dia untuk lakukan counseling. Dan satu itu untuk counseling ringan. Saya punya masalah, bisa dengar aku, dan itu akan dengan cara yang Alkitabiah dan dengan hikmat satu pendeta dan latar belakang biblical Christian counseling
akan bisa interaksi dengan seorang. And yang akan mempresentasikan itu Bu Yulia, yang setelah persiapan mungkin akan perlu counseling juga ya. Iya. Anyway, selain itu akan lihat transformasi pelayanan anak, dan itu Pak Purnawan, and juga akan lihat daripada teman di India tentang agentification atau seperti apa masa depan daripada AI untuk Nah, juga gereja. saudara yang advance di IT, wah ini pasti senang sekali. Ya. Pak Naci ini sangat terkenal dan dia selain apa sosial media ahli di dalam sosial media, dia juga sangat Kristen sekali, sangat mengasihi Tuhan. Ya, speaker international dan teman mitra baik daripada Sabda. And ayo, so ini untuk hari ini. Pasti cukup untuk bisa sangat-sangat capek, but lanjut. Okay, so. Masih tinggal 10 menit, Pak. Nah, Bapak, karena kami hampir selesai. Tujuan itu untuk mulai memberi, tidak hanya refleksi, tapi mulai memberi kesan berapa luas pengertian dan arti daripada for all. And bagian ini, itu just untuk seperti apa sekarang. And AI for God sedang melahirkan betul AI for all. Seperti apa sekarang, now. Saat mulai cerita dengan EMDC, hanya 1 tahun yang lalu, 2023, bulan April, ada 75 sesi di EMDC. Daripada itu, hanya 2 atau 3 itu terkait dengan AI, dan dari itu separuh daripada Sabda, and 1 AI night. 200-an orang datang untuk diskusi bersama tentang masa depan, bagaimana AI akan berdampak. Tapi sekarang fast forward 1 tahun lagi 2024, ada kurang lebih 8 dari 75 sesi yang terkait dengan AI, dan ada 1 track 4 hari latihan berdasar itu. Saya akan lihat bersama lebih banyak tentang tahun ini. Ada kegiatan global, and di situ ada 3 workshop. 1 itu Digital AI Quotient. Digital Quotient, AI Quotient. And ada juga tentang biblical computing. Ada juga tentang learning on demand, the impact of AI untuk bisa educate, bisa teach, bisa mengajar. And itu 3 workshop yang disampaikan oleh Sabda. Dan lebih daripada itu tadi ada Pak Naci. Pak Naci itu Dari India. let's see, di tengah dia yang paling gelap yang samping Bu Yulia, and nanti dia ada akan beberapa orang Indonesia juga. Kemudian ada Linda, ini sangat terkenal, dia dia influencer Instagram dengan jutaan orang di South Africa, dan ini mereka gumul dan punya workshop tentang social media dan juga dampak AI di dalam konteks itu, dan pemerintahan dan social media. EMDC tahun ini AI ada banyak di situ. Dan khususnya ada 1 track, dan seperti lihat di dalam gambar yang paling tengah, AI is dangerous. Seluruh track, 4 hari, 32 jam ajar dari 8.30 pagi sampai 5.30 setiap sore. Mulai dengan mengapa diskusi. AI is dangerous, AI is scary. And training track itu dijudulkan AI for all. Berdasar training track itu sadar, ini untuk semua pelayanan, ini untuk semua yang melayani, ini untuk semua yang punya hati untuk Tuhan, karena Tuhan memberi tools, methods, yang ternyata tidak pernah ada, yang memungkinkan hasil yang luar biasa. Dan daripada itu lahir AI for all, judul ini dan hari ini. Seperti apa saat itu? Yang paling diberi itu dasar, itu ada prompting, and 4 jenis tingkat prompting, ada AI dan Alkitab untuk 1 hari. And ada AI plus education, AI plus church, AI dan ministry, missions, and media. Lebih daripada itu, ini dengan singkat seperti apa? Admin tolong dong coret-coretannya. Ya. Okay. Ada
Hari pertama, introduksi. Hari kedua, AI Education, AI for Church. And AI and Church, itu satu hari penuh, dah ada waktu yang cukup. AI dan pendidikan, satu hari penuh, dah ada waktu cukup. 32 jam. Hari ini itu hanya akan 11 sesi. Oke, lanjut. Oke, dan berdasar itu, Agustus tahun ini di STTB di Bandung, ada AI Bootcamp. 2 hari. Dalam 2 hari, itu mempadatkan semua sesinya jadi seperti ini, pagi, siang, jadi 8 bagian besar, dan semua dari AI for All coba disampaikan. Seperti apa? 2 hari itu disiplin, cepat, padat, hands-on, teamwork. Semua langsung dibikin tim kecil. Semua langsung diajar bagaimana prompting, dan semua harus disiplin. Harus tak hanya itu endurance and visi, and mereka disiapkan untuk belajar dan hasilnya bisa. Ini yang jadi bagian daripada yang mereka belajar. Mereka dapat generasi Daniel, mereka dapat fokus yang format, objective, context, user, titik, and spicy. Mereka belajar tentang cara AI dengan PA dengan AI. Mereka belajar tentang learning on demand, tentang digital quotient, AI quotient, conversational Bible, AI dan church, and multiplikasi, and berapa banyak topik lagi. Ada sebagian dari topik ini yang juga akan muncul hari ini. Saya syukur bilang. Okay? And then tahun yang lalu, Expo tahun ini. Lihat format yang mirip, tetapi topiknya sudah dikembangkan, topiknya sudah lebih banyak, and sebentar lagi akan harus pilih yang mana. Okay. Go ahead. Sudah? Ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini tadi overview semua. Ini jadi kalau Bapak Ibu mau secara sistematis belajar tentang AI, bersama-sama dengan Sabda kami juga bergumul 1 tahun lebih ini, satu persatu kami jajaki, satu persatu kami pelajari, satu persatu kami bagikan, sehingga apa yang sudah kami pelajari kami bagikan kepada orang lain. Ini menjadi satu dorongan untuk kita untuk terus bisa berbagi dan Ya. bisa memajukan apa saja yang gereja perlukan untuk gereja bisa terus belajar mengejar ketinggalan yang ada bukan untuk gereja secara sendiri, tapi bukan untuk pamer, bukan juga untuk supaya gereja up to date, bukan, tetapi untuk menyelamatkan generasi masa depan. Bapak Ibu, kalau kami sangat push gitu ya untuk gereja supaya bisa mengadopsi teknologi dan memakai teknologi lain dan tidak lain, itu adalah untuk supaya gereja bisa relevan dengan generasi berikutnya. Soalnya kalau tidak, masa muda akan hilang dari gereja. Dan gereja tidak lagi menjadi tempat di mana anak muda bisa hangout untuk bisa berbagi, karena mereka tidak lagi bisa melihat cara belajar yang baru. Ya. Nah, ini yang saya pikir sangat penting untuk gereja So, menangkap apa ya. yang berikut? Jelas AI dan teknologi akan maju terus. Ya, gereja tidak mau maju, teknologi tetap akan maju terus ya. Dan akan ada generasi dan dunia AI yang sudah sedang kembang di depan mata kita. AI akan untuk semua yang mau memakainya. Semua yang mau belajar dan bersama sedang memperjuangkan gereja dilengkapi dan gereja bisa. Kita bisa, gereja bisa belajar terus. What's next? Belajar. Belajar bersama. And karena itu AI for God mengarahkan, memungkinkan, mengharuskan AI for all. Next step, langkah berikut adalah AI Expo. Dan seperti kami sudah lihat bersama, dari pleno ini akan ada 2 pilihan. Setelah itu 2 pilihan. And seperti ini plenos. And berapa banyak pilihan untuk hari ini. Ya. Selamat nikmati. Selamat belajar AI bersama. Selamat melayani. Ini akhir dari presentasi kita. Saya lepaskan screen share. And saya bilang selamat datang kepada AI Expo. Ya. Saya sangat harap ini jadi hari istimewa. Dan Anda akan belajar terlalu banyak, dan daripada itu kemungkinan harus lihat arsip lagi dan harus ngobrol dengan teman-teman. Ya. Tapi pasti ada sesuatu yang bisa memberkati tak hanya Anda tetapi pelayanan Ya. gereja dan Ya. misi Anda.
Ya, paling tidak Bapak Ibu ini men-trigger kita untuk melihat masa depan. Bagaimana apakah gereja siap menghadapi masa depan?